Ya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati kami, biarlah hati kami boleh diberi dorongan untuk berjuang bagi Injil Kristus. Kiranya Tuhan tolong gereja ini boleh menjadi gereja yang memiliki hati misi. Kiranya Tuhan tolong biarlah muncul juga orang-orang yang boleh berjuang bagi misi Injil. Dan kiranya Tuhan juga pakai kami di dalam kapasitas kami masing-masing, konteks hidup kami masing-masing, agar kami juga boleh berbagian di dalam misi Injil Kristus. Kiranya Tuhan tolong pimpin, berilah hikmat bagi hamba-Mu, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang boleh memberikan hati juga bagi para jemaat untuk mau taat, untuk mau belajar, untuk mau mencari apa yang menjadi harta karun yang Tuhan sudah titipkan melalui sejarah yang sangat Tuhan sudah berkati, yaitu sejarah reformasi. Kiranya Tuhan tolong pimpin, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah dan penyertaan-Mu. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kita coba lihat slide ya, saya pakai bantuan slide untuk sama-sama kita boleh melihat apa yang hari ini akan dibawakan. Ya, temanya adalah reformasi dan misi. Nanti di hari Minggu temanya adalah reformasi akal budi. Ya, harap hari Minggu yang hadir tidak seperti ini ya, tapi mari bisa jauh lebih banyak lagi. Ada kesempatan Pendeta Henry bisa ada bersama-sama dengan kita, kiranya kita tidak mengabaikan kesempatan itu. Atau kita tidak mengabaikan sih ya, tapi kita mari juga ajak orang lain supaya mereka tidak mengabaikan kesempatan nanti ketika tema reformasi akal budi. Baik, hari ini temanya reformasi dan misi. Nah, kita lanjutkan. Reformasi dan misi ya, apakah yang dimaksud? Jadi saya coba ingin untuk memberikan batasan apa yang akan kita bahas hari ini karena sangat luas. Kaitannya dengan sejarah, kaitannya juga dengan berbagai denominasi atau aliran yang ada di dalam sejarah Eropa, khususnya kekristenan Eropa yang memang berasal dari reformasi. Tapi saya coba sempitkan sehingga kita tidak terlalu meluas, namun bisa lebih fokus. Apa yang dimaksud dengan reformasi? Yang saya maksudkan tentang reformasi adalah reformasi yang dikerjakan oleh Calvin. Ya, jadi kita ingin fokus kepada Calvin dan pengaruhnya di dalam misi. Lalu ketika bicara misi itu apa? Bicara misi ya bicara tentang pekabaran Injil, bicara tentang misi yang dilakukan oleh Calvin dan kemudian yang menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, jadi kita sempitkan di situ sehingga tidak terlalu luas, karena nanti juga ketika misalkan tanya tentang Martin Luther, apakah Martin Luther juga melakukan misi? Ada juga. Atau kalau kita lihat juga kepada reformator lainnya seperti John Knox, apakah juga mereka bermisi? Juga ada. Nah, tapi kita ingin fokus hari ini kepada Calvin. Kenapa fokus kepada Calvin? Ya karena memang di Calvin cukup banyak terjadi perkembangan misi. Dan tahun lalu kita lihat Martin Luther dari sisi pendidikan, maka tahun ini kita ingin lihat Calvin dari sisi misi. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya ingin mulai mungkin dengan ada satu kutipan ya dari seorang yang bernama Gustav Warneck. Ini adalah seorang yang disebutkan misiologis pertama dari Jerman di abad yang ke-19, dan dia mengatakan kalimat seperti yang tertulis di situ. Kita tidak melihat dari para reformator tindakan misi. Bahkan ide dan visi tentang misi yang kita ketahui saat ini pun tidak terlihat dari mereka. Nah, jadi bisa lihat ya, sudah mulai ada tuduhan bahwa misi itu bertentangan dengan reformasi atau misi tidak didukung oleh reformasi. Hal ini diakibatkan oleh teologi mereka yang menghalangi mereka. Jadi teologi di sini bermusuhan dengan misi. Intinya para reformator tidak atau kurang memiliki vitalitas dalam menginjili dan visi dalam melaksanakan misi Allah. Nah, jadi ini dari seorang yang bernama Gustav Warneck. Apakah demikian? Ya. Nah, mari kita lihat kutipan selanjutnya. Seorang kontemporer yang mungkin bagi kita sebagian cukup terkenal, namanya adalah Joel Beeke.
Dia mengatakan justru berbanding terbalik. Dan nanti kita akan lihat bukti-buktinya. Dia mengatakan seperti ini. Di mana saja kebenaran Alkitab yang berlandaskan teologi reform dicintai, dihargai, dan diajarkan dengan benar, maka penginjilan dan aktivitas misi akan melimpah. Jadi kalau kita ada di dalam tradisi reform, maka sudah seharusnya penginjilan dan aktivitas misi itu akan melimpah. Jadi teologi bukan menjadi penghalang. Justru di sini dikatakan teologi reform. Kalau dicintai, kalau dihargai dan diajarkan dengan benar, tidak mungkin misi itu tidak akan dikerjakan. Bahkan yang terjadi misi akan melimpah. Nah ini perkataan dari Joel Beeke. Nah mari kita ingin lihat buktinya dari sejarah, dari teologi, dari hal-hal yang dilakukan oleh John Calvin. Next. Ya, John Calvin sedikit tentang dia. Dia adalah seorang Prancis, ya, lahir di tahun 1509, kemudian 55 tahun kemudian, ya, umur yang tidak terlalu panjang, tapi sebenarnya cukup panjang dibandingkan dengan beberapa hamba Tuhan lain yang ada di masa dia. Ada yang umur 30-an sudah meninggal karena ya mungkin saat itu medis sangat kurang mumpuni. John Calvin 55 tahun dari Prancis dan kemudian banyak melayani di Geneva. Nah, kita ingin lihat pertama-tama dari sisi teologi sistematikanya Calvin. Ya, jadi kita sangat akrab dengan poin teologi sistematis berikut ini, yaitu doktrin pilihan dan penebusan terbatas. Ya, doktrin pilihan, election. Bahwa setiap kita, orang-orang yang diselamatkan, kita sudah terlebih dahulu dipilih oleh Tuhan. Nah ini doktrin pilihan. Dan karena ada orang-orang yang sudah dipilih, maka yang selamat itu hanya sebagian. Nah itu namanya penebusan terbatas. Jadi Kristus itu cukup untuk menyelamatkan semua orang. Kita tidak mengatakan bahwa karena cuma sebagian berarti cuma karena memang darah Kristus hanya bermanfaat untuk sebagian orang. Kita tidak mengatakan demikian. Tentu saja itu adalah penghinaan kepada Kristus. Kristus cukup untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi dia di dalam hak prerogatifnya, dia memilih sebagian saja untuk diselamatkan. Ya, Allah punya hak untuk memilih dan kita tidak punya hak untuk diselamatkan. Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan, tetapi dia menyelamatkan dengan belas kasih-Nya. Nah, jadi inilah doktrin pilihan dan penebusan terbatas. Nah, maka orang-orang berusaha untuk membenturkannya dengan fakta di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang mengatakan, ada banyak ayat-ayat tersebut mengatakan bahwa keselamatan bagi semua orang. Mungkin kita sudah boleh mulai pikirkan ya, kira-kira ayat apa saja itu? Keselamatan bagi semua orang. Nah, jadi bagi orang-orang yang berusaha untuk mengatakan bahwa reformasi itu against dengan misi, mereka akan mengatakan, lihat, Calvin itu percaya doktrin pilihan. Calvin itu percaya penebusan terbatas. Berarti itu akan menghambat penginjilan. Maka itu akan membuat orang-orang tidak rindu lagi untuk menginjili. Loh, karena kan sudah ada yang dipilih. Untuk apa mau berjuang? Bahkan jangan-jangan mereka tidak percaya loh bahwa keselamatan itu bagi semua orang. Bagaimana itu mempertanggungjawabkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada keselamatan bagi semua orang? Nah, jadi di sini konfliknya ya. Nah, jadi awal-awal ini saya ingin untuk kita melihat dari teologi sistematika, khususnya di dalam polemik ini. Polemik ada doktrin pilihan dan penebusan terbatas yang dipertentangkan dengan keselamatan bagi semua orang. Sehingga hasilnya adalah bagi sebagian orang, sekali lagi, reformasi tidak akan punya semangat untuk bermisi.
Reformasi justru dengan teologinya menghalangi mereka untuk bermisi. Itu tadi seperti kata Gustav Warneck ya. Nah sekarang mari coba kita lihat ya apakah demikian. Dan kita ingin lihat dari interpretasi Calvin terhadap ayat-ayat yang dikatakan tadi keselamatan bagi semua orang. Mari kita coba lihat ya ayat-ayat tersebut dan interpretasi Calvin apa. Ya sebentar mundur sedikit. Ya ini namanya adalah universal text. Ya jadi keselamatan bagi semua orang makanya namanya adalah universal text. Nah next. Ambil contoh yang pertama Yehezkiel 18 ayat 23. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ya cukup familiar dengan ayat ini kah? Atau jangan-jangan ada yang bilang, loh kok baru tahu ada ayat ini? Ya, jadi apa yang menjadi tanggapan Calvin ya? Nah Calvin mengatakan seperti ini. Mari coba kita lihat. Ya saya akan go through saja satu demi satu tanpa perlu satu demi satu slide keluar atau animasi keluar ya. Jadi supaya bisa lebih langsung terlihat isinya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah Calvin mengatakan penekanannya itu ayat tadi adalah pada belas kasihan Allah. Jadi bagi Calvin selalu ada pengharapan bagi orang berdosa. Asalkan mereka mau beriman dan bertobat. Maka ayat tadi itu kabar baik. Ayat tadi itu adalah kabar keselamatan. Ayat tadi itu memberikan pengharapan. Kenapa? Karena Allah belas kasihnya sangat luas. Jadi bagi Calvin memang betul Allah itu benar-benar menginginkan keselamatan dari seluruh manusia. Jadi inilah fokus ayat tersebut. Memang betul Tuhan menginginkan keselamatan bagi semua orang. Jadi kita mesti pegang prinsip ini ya waktu kita misalkan menginjili. Jangan kita buru-buru karena doktrin election. Maka kita katakan wah saya mau penginjilan. Tapi jangan-jangan ya kan Tuhan pilih sudah ada ya. Jadi ya saya nggak perlu dengan berjuanglah. Seadanya sajalah saya memberitakan Injil. Toh ada yang sudah dipilih kan. Nah kita tidak bisa demikian. Kata Calvin, Allah benar-benar menginginkan keselamatan dari seluruh manusia. Kita pun juga harus demikian. Maka ada kerinduan Allah yang sungguh untuk semua orang bisa selamat. Oleh sebab itu harus ada pekabaran Injil. Nah jadi lihat ya Calvin kaitkan dengan pekabaran Injil. Dengan misi. Harus ada pekabaran Injil, harus ada misi. Kenapa? Karena Allah menginginkan semua manusia untuk selamat. Tetapi, next. Ingat, di satu sisi yang lain, ada God's secret purpose of election. Di satu sisi yang lain, ada rancangan Allah yang tersembunyi berkaitan dengan pemilihannya. Yaitu Allah memilih siapa yang akan diselamatkan. Inilah hak prerogatif Allah. Bagi Calvin, kedua hal ini tidak kontradiktif. Dapat berjalan bersama, bukan untuk dipertentangkan. Jadi di satu sisi Allah menginginkan keselamatan untuk semua orang. Ya, tapi di satu sisi Allah hanya memilih sebagian orang juga. Ya, sekali lagi ya, di satu sisi semua orang, betul. Di satu sisi sebagian yang dipilih juga benar. Ini dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Ini dua hal yang harus dipegang bersama. Nah, kalau kita ambil ilustrasi yang sangat dekat dengan konteks kita sekarang, pemilihan menteri kan ya. Menterinya sangat banyak begitu ya. Kemudian kabinetnya sangat gemuk. Mungkin mau semua yang terlibat di dalam kampanye kemarin dimasukkan ke dalam kementerian. Ya, mungkin kalau kita tanya ya ke Pak Prabowo, Pak ada keinginan untuk semua yang kemarin ikut kampanye mau dimasukkan ke dalam kementerian? Nah, mungkin dia akan katakan iya, mungkin gitu ya, ambil saya contoh, iya. Tapi cuman sebagian yang bisa dipilih. Ya, sebagian pun bagi kita sudah dibilang gemuk kan ya. Jadi mau semua masuk? Mau. Tapi cuman sebagian yang memang
bisa masuk. Nah tentu kalau bagi manusia ilustrasi ini agak sulit untuk tidak mewakili apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau bagi manusia kan oke, cuman sebagian. Berarti kalau sebagian tergantung kepada kebaikan orang tersebut, betul ya? Tergantung kualifikasinya, maka saya pilih cuman ini gitu. Tapi kalau Tuhan tentu tidak. Tuhan tidak memilih sebagian karena cuman sebagian ini yang punya kualifikasi, tentu tidak ya. Tetapi karena memang belas kasih Allah kepada sebagian ini. Apakah yang lain Tuhan tidak peduli? Apakah yang lain ini lebih buruk dari kita? Jawabannya tidak ya. Yang lain bukan lebih buruk dari kita. Tetapi karena belas kasih Tuhan maka sebagian inilah yang dipilih. Nah jadi balik ke sini bagi Calvin, dua hal ini dapat berjalan bersama. Dua hal ini bukan untuk dipertentangkan. Kalau begitu Tuhan punya dua kehendak dong. Apakah dua kehendak itu seperti orang yang skizofrenia ya? Nah mari kita lihat apa yang menjadi jawaban Calvin ya. Bagi Calvin kehendak Allah itu satu, dia pakai istilah simple ya. Bagi Calvin kehendak Allah itu simple, tidak terpecah, tetapi bervariasi. Nah jawabannya dia mengambil dari kitab Ulangan. Mari coba kita buka ya, Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Mari kita baca bersama, 1-2 ayat. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi di sini Calvin mengatakan ada dua macam variasi kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang dinyatakan dan ada kehendak Allah yang tersembunyi. Nah dia juga mengatakan ada banyak hal seperti ini muncul dalam kitab Ayub juga. Dalam kitab Ayub berkali-kali juga Ayub mengatakan rancanganmu kami tidak mengerti. Rancangan Tuhan maksudnya. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diselami. Jadi ada kehendak Allah yang tersembunyi. Tetapi ada juga yang dinyatakan. Nah sekarang mari kita lihat selanjutnya. Kalau begitu pertanyaannya yang tersembunyi apa? Bagi Calvin yang tersembunyi adalah siapa yang dipilih. Itu tersembunyi. Itu kita tidak tahu. Yang dinyatakan apa? Yang dinyatakan adalah Tuhan mau supaya semua manusia selamat. Ini kehendak Tuhan yang dinyatakan. Maka disinilah peran penginjilan. Disinilah peran misi. Di hadapan Tuhan, Tuhan menginginkan semua manusia untuk selamat. Nah, Calvin ambil contoh Paulus ya. Paulus itu mengakui, mengajarkan bahkan doktrin pilihan. Sekaligus dia juga giat melakukan pekabaran Injil. Maka kesimpulannya dua hal tadi tidak dipertentangkan. Di satu sisi Tuhan pilih hanya sebagian, betul. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga suruh semua orang harus diberitakan Injil. Bahkan Tuhan bukan cuma sekedar suruh, Tuhan benar-benar ingin agar semua juga boleh mendapatkan Injil. Nah maka dua-dua inilah yang kita mesti pegang bersama. Nah sekarang berikutnya mari kita lihat ya, Calvin mengutip dari Agustinus atau memparafrase dari Agustinus. Dia mengatakan seperti ini. Karena kita tidak tahu siapa saja yang termasuk atau tidak dalam bagian yang dipilih. Kita sudah seharusnya menginginkan agar semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita giat memberitakan Injil. Tetapi adalah hak Allah untuk membuat pemberitaan Injil menjadi efektif. Roh Kudus bekerja, maksudnya itu menjadi efektif. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka sesuai dengan pilihannya. Jadi lagi-lagi Calvin sangat mendorong supaya ada pemberitaan Injil. Apa dasarnya? Karena Allah menginginkan semua selamat. Tetapi berhasil atau tidak, efektif atau tidak, seberapa banyak yang terima atau seberapa sedikit yang menolak dan yang terima,
maka itu tergantung kepada hak prerogatif Allah, tergantung pada Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti pertanyaannya tetap tidak semua orang selamat dong kalau begitu. Apakah demikian? Betul. Nah, sekarang muncul ayat yang lain lagi. Ayat yang orang-orang akan counter dan mengatakan, kamu bilang tidak semua orang selamat. Lah, sekarang kenapa itu ada ayat seperti Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti semua orang dong. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ayat berikutnya, mari kita lihat. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca bersama. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, lagi-lagi orang akan bilang, loh Calvin, kamu lihat tidak ayat ini? Apa menurut kamu tentang ayat-ayat ini? Di situ jelas dikatakan supaya semua orang diselamatkan. Sedangkan kalau dari kesimpulan kamu tadi, ada dua macam orang. Nah, mari sekarang kita lihat apa yang menjadi jawaban dari Calvin. Calvin mengatakan seperti ini. Dunia yang dimaksud di sini bukan setiap orang yang pernah dan akan hidup di dunia ini, tetapi untuk semua suku, bangsa, bahasa, sehingga bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga orang non-Yahudi, termasuk semua tipe orang, entah itu raja, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu budak. Intinya bagi Calvin, orang percaya itu merupakan global community. Jadi ketika bicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang dimaksud apa? Global community. Lalu tadi di dalam 1 Timotius dikatakan Allah menghendaki semua orang untuk selamat. Semua orang itu apa? Global community lagi-lagi. Bukan bicara semua individual person. Bukan. Tetapi bicara global community. Bicara semua suku, ras, semua strata sosial dan lain sebagainya. Tetapi Calvin sekali lagi mengatakan, asalkan mereka sungguh bertobat dan percaya. Jadi setiap orang sebenarnya, ini tidak ada istilah bahasa Inggris ini sih ya, tapi ini maksudnya adalah semua orang punya potensi untuk selamat sebenarnya. Savable. Semua orang punya potensi untuk selamat. Karena apa? Karena Allah menginginkan mereka selamat. Itulah yang Calvin selalu tekankan sehingga orang tergerak untuk melakukan penginjilan. Nah, nanti ini bukan cuma diajarkan oleh Calvin, tetapi dihidupi, dipraktekkan, dikerjakan sampai cakupan yang luas. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana Calvin punya misi untuk komunitas yang global. Oke, next. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Orang masih bisa bertanya satu pertanyaan terakhir lagi. Tapi kenapa kalau begitu masih ada yang mendapat berkat sedangkan yang lain tidak? Ya, Calvin memakai argumen Paulus dari Roma pasal yang keberapa ini? Ada yang ingat mungkin? Roma pasal 9 ini ya. Jangan 9 dan 10 sebenarnya. Jangan menghakimi Allah seperti tanah liat menghakimi sang penjunan. Bagian kita hanyalah, sekali lagi ya, Calvin sangat menekankan bagian kita ini apa? Bagian kita merindukan, mengusahakan agar sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Jadi berarti doktrin pilihan lagi-lagi bukan menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Tetapi justru kita mesti ingat bagian satunya. Apa itu bagian satunya? Allah merindukan semua orang selamat. Maka mari kita mengusahakan, mari kita juga merindukan agar banyak orang diselamatkan. Inilah kata Calvin. Terakhir, dalam bagian ini, dalam pembahasan teologi sistematis dari Calvin,
Tapi kenapa kalau begitu harus pertahankan doktrin pilihan dalam pekabaran Injil? Nah, ini kan pertanyaan paling terakhir ya. Dari tadi Calvin coba arahkan kita kepada sisi yang satunya. Apa sisi satunya tadi? Allah menghendaki semua orang selamat. Nah, sekarang kalau begitu dibalikan kepada bagian terakhir ini. Kenapa sih kalau memang kamu terus tekankan bagian ini, yaitu semua orang Tuhan mau selamat, maka dari itu mesti penginjilan. Kenapa mesti pertahankan ini doktrin pilihan ini? Apa gunanya? Apakah lebih baik diabaikan saja? Toh tidak terlalu penting lagi, tidak terlalu berguna lagi. Nah, Calvin mengatakan seperti ini. Jadi doktrin pilihan itu apa sih tujuannya? Apakah cuma sekedar supaya menghibur kita ya? Ada yang tidak berespon ke PI yang kita lakukan, maka kita kan biasa bilang ya sudah usaha tapi dia tidak mau terima. Berarti ya sudahlah, memang dia tidak dipilih. Ada yang pernah rasa menghibur diri begitu? Saya juga begitu kadang-kala ya. Tapi itu gak pernah muncul dari Calvin loh. Calvin gak pernah menghibur diri begitu. Jadi dia gak pernah menghibur diri dengan mengatakan, oke, saya sudah beritakan Injil tapi tidak ada orang, tetapi sebagian tidak mau terima. Maka ya sudahlah, saya yang penting kan sudah lakukan dan dia tidak terima, itu urusan dia dengan Tuhan, dia berarti tidak dipilih. Nah, Calvin tidak menghibur diri demikian. Dan mungkin saja dari pemberitaan Calvin misalkan atau dari pemberitaan kita, orang itu memang tidak berespon, tapi mungkin orang lain waktu beritakan kepada dia bisa berespon kan ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bekerja melalui orang lain. Nah, jadi Calvin itu tidak menaruh doktrin election, doktrin pilihan, doktrin penebusan terbatas untuk menghibur dia ketika dia seolah-olah gagal PI. Tidak. Tetapi doktrin election, doktrin penebusan terbatas dipakai untuk ini, saudara. Memberikan jaminan buah pelayanan ke depan. Jadi bagi Calvin doktrin ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan berikan jaminan bahwa pasti akan ada buah pelayanan di depan dan efektivitas pelayanan saat ini. Maka kita akan terdorong untuk PI. Nah, mari kita coba lihat ya, 2 ayat yang Calvin pakai menjadi dasar dari argumen dia. Berikutnya, mari kita baca seperti yang sudah tertulis di situ, Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah, election ya, untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi lihat ya, bagi Calvin berarti efektivitas pelayanan berdasarkan apa? Berdasarkan doktrin pilihan. Jadi jangan diputar ya, ketidakefektivitas pelayanan karena doktrin pilihan. Tidak ya, Calvin tidak demikian. Jadi ketidakefektivitasan dari pelayanan kita jangan kita kaitkan dengan doktrin pilihan. Justru efektivitas pelayanan kita yang kita mesti kaitkan dengan doktrin pilihan. Maksud Calvin ini apa sih? Maksud Calvin adalah supaya kita berjuang. Supaya kita berjuang. Kalau kita cepat menghibur diri dengan tidak efektif, karena tidak efektif, maksudnya tidak efektif itu orang tidak bertobat, orang tidak terima. Terus kita hibur diri ya, oh iya karena dia memang tidak dipilih. Kira-kira kita akan lebih maju, lebih mau, lebih berjuang atau justru jadi mundur? More likely yang mana? Mundur kan ya? Sudahlah, memang dia keras, memang dia nggak dipilih, malah mulai kita mengutuk ya. Memang ini dia nggak dipilih ya. Nah, itu akan bikin kita jadi malah berdosa. Nah, Calvin mencegah kita jangan sampai ke situ. Justru Calvin ingin arahkan kita untuk lihat bahwa doktrin pilihan itulah dasar kita bisa efektif dalam penginjilan. Jadi kalau kita bisa Tuhan pakai untuk mempertobatkan orang, maka apa penghiburannya? Doktrin pilihan. Jangan ditukar ya. Wah, saya nggak bisa penginjilan ini, orangnya keras sekali. Maka kita mulai menghibur diri. Ya, karena memang dia tidak dipilih. Nah, itu tidak ya. Kita mesti terus cari cara. Tentu saja kita terbatas ya. Tapi hati kita itu Calvin ingin untuk supaya tidak menyerah. Jangan menyerah.
Nanti bukan cuma beritakan, juga doa sungguh-sungguh supaya orang itu boleh kenal Tuhan. Nah, ini satu hal yang saya kira fresh yang kita bisa lihat bersama dari apa yang ingin Calvin ajarkan bagi kita. Jadi ternyata doktrin pilihan bukan doktrin yang dingin, tapi justru penghiburan. Nah, ini satu ayat ya. Kedua, 1 Tesalonika 1 ayat 4-6. Ini saya cuma cuplik, tidak semuanya. Mari kita baca bersama. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Apa yang saya ingin sampaikan di sini berdasarkan yang Calvin mau juga kita lihat, yaitu bahwa doktrin pilihan akan memastikan orang-orang yang sudah percaya itu untuk tetap menjadi taat kepada Tuhan meskipun mengalami apa? Kalau di situ ditulis penindasan yang berat. Jadi apa yang membuat orang bisa bertahan dalam penindasan yang berat? Karena dia sudah dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara iman dia. Nah, ini lagi-lagi penghiburan ya. Ini lagi-lagi penguatan bagi kita. Ya, beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu kan ada satu keluarga itu datang ya dari Banjarmasin, terus kemudian di sini kita injili lagi, lalu mereka balik ke tempat kerja mereka yang di pedalaman ya, di daerah tambang, 3 atau 4 jam dari kota yang cukup besar. Nah, di situ mereka tidak ada internet, di situ bagaimana mereka bisa dengar khotbah? Ya, kita juga kasih khotbah sih ke mereka ya, lewat audio, lewat semacam speaker yang bisa simpan khotbah sehingga mereka bisa dengar. Tetapi kita pikir-pikir ya, waduh, dia tidak ada gereja. Di sana orang Kristen juga mungkin tidak ada. Itu bagaimana bisa bertahan ya? Nah, ini doktrin pilihan menghibur. Kalau orang itu sudah percaya, dan kalau dia percaya berarti dia sudah dipilih. Tuhan yang akan pelihara dia. Untuk menjadi apa? Menjadi penurut tadi ya. Untuk menjadi orang yang mau taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam penindasan yang berat. Nah, jadi bagi Calvin, doktrin pilihan itu memberikan penghiburan bagi pelayanan saat ini. Yaitu waktu kita penginjilan, ada orang yang bisa percaya dan akan datang. Yaitu meskipun ada masalah dia akan datang, dia bisa tetap bertahan karena dia sudah dipilih Tuhan. Nah, jadi inilah awal yang kita bisa lihat dari doktrin pilihan yang dipertentangkan tadi dengan ayat-ayat yang mengatakan ada keselamatan bagi semua orang. Itu tidak perlu dipertentangkan dan memang bukan untuk dipertentangkan, tetapi ada orang-orang yang berusaha mempertentangkannya. Dan orang-orang itu akan mengatakan, maka lihat orang reform, pertahankan doktrin election, doktrin penebusan terbatas, mereka menjadi malas untuk menginjili. Nah, Calvin balikkan semua itu, justru tidaklah demikian. Justru 2 hal ini kita pegang bersama. Dan bahkan kalau kita pegang 2 hal ini secara bersama-sama, kita makin rindu untuk menginjili. Yang pertama, kalau kita terus pertahankan bahwa Allah sungguh-sungguh menginginkan semua orang untuk percaya, maka kita pun berjuang. Kita pun pasti makin terlibat untuk penginjilan. Betul ya? Dan kalau kita pertahankan doktrin election ini, kita pun juga makin tergerak memberitakan Injil. Nah, kiranya lewat awal pembahasan ini, kita boleh melihat bahwa sebagai orang reform, inilah natur kita seharusnya. Dan natur bukan karena kita demikian, tetapi maksudnya natur ajaran reform itu seharusnya mendorong kita untuk lebih rindu menginjili. Kiranya kita boleh menjadi demikian. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan lihat, jadi tadi Calvin bicara tentang doktrin sistematika, yang dia coba ramu dari ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat. Masih ada beberapa ayat lagi yang kita belum lihat, tapi yang tadi kita sudah lihat sudah cukup mewakili.
Nah, sekarang Calvin ingin bicara tentang doktrin biblika. Jadi bukan sekedar sistematika. Kalau sistematika tadi doktrin pilihan dan penebusan terbatas. Nah, sekarang kita ingin lihat doktrin biblikanya. Biblika itu berarti maksudnya bagaimana dia melihat keseluruhan Alkitab. Bagaimana dia memiliki benang merah dari Alkitab, dan benang merah ini yang akan memberikan dorongan bagi dia dan bagi kita juga yang mempelajari Calvin tentu saja untuk mau memberitakan Injil, untuk mau lebih lagi bermisi. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Yang pertama, jadi ada 3 prinsip atau ada 3 poin penting di dalam pengajaran Calvin mengenai doktrin biblika yang berkaitan dengan misi. Pertama adalah panggilan terhadap Gentiles atau panggilan terhadap orang-orang non-Yahudi, orang kafir. Nah, Calvin memakai metafora, yaitu metafora robohnya tembok pemisah. Nah, ini ada di mana? Mari kita buka bersama Efesus ya, Efesus 2 ayat 14. Ada lagu yang bicara tentang robohnya tembok pemisah. Judulnya Winds of Change. Kalau ada yang tahu ya. Dari Scorpion. Efesus 2 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ini Paulus pakai ketika dia bicara tentang sudah tidak ada lagi pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, maka bagi Calvin, tembok pemisah ini sudah roboh. Nah, oleh sebab itu misi itu harusnya menjadi global. Nah, tadi kan saya sempat singgung ya bagaimana Calvin mau misi itu menjadi global. Karena bicara tentang dunia kan, tapi dunia bukan setiap orang pribadi lepas pribadi ya, melainkan komunitas yang global. Nah, maka Calvin memakai Efesus 2 ayat 14 ini untuk menjadi landasan. Kenapa misi harus global? Kenapa penginjilan harus punya visi yang luas? Karena tembok pemisah sudah Kristus robohkan. Jadi sejak kapan? Calvin mengatakan sejak Yesus datang ke dalam dunia, maka Gentiles atau orang kafir itu, orang non-Yahudi itu sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita tahu pelayanan Yesus misalkan kepada orang Samaria, Yesus pergi ke daerah Nain misalkan, daerah Galilea di atas, Yesus juga misalkan pergi ke Gerasa, itu kan daerah-daerah non-Yahudi. Dan di situ Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang selain memberikan juga penyembuhan. Nah, jadi bagi Calvin, Kristus sudah memulai spirit penginjilan kepada orang-orang Gentiles ini. Yesuslah yang merobohkan tembok pemisah itu. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Roh Kudus. Maka kata Calvin, Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta. Dan yang terjadi kalau kita ingat di hari Pentakosta adalah orang-orang atau murid-murid langsung bisa berbicara di dalam bahasa yang bukan Yahudi. Ya, jadi bagi Calvin ini adalah peristiwa yang menandakan global mission. Allah itu mau ada global mission. Allah itu mau Injil disebarluaskan. Nah, ini dengan demikian bagi Calvin, sekarang Gentiles atau orang kafir itu tidak ada bedanya lagi dengan orang Yahudi. Sama saja. Sebelumnya ada perbedaan, tetapi sekarang setelah Yesus datang, apalagi setelah Roh Kudus turun, maka tidak ada lagi perbedaan. Nah, ini kan perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian lama? Nah, ini menarik. Jadi Calvin ini adalah seorang yang bukan hanya punya teori-teori doktrin ya, tetapi juga dia mempelajari firman dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat benang merah. Nah, seringkali orang reform hanya pegang doktrin, tapi tidak mendalami firmannya. Nah, akhirnya menjadi sulit untuk melihat benang merah dari kitab demi kitab. Nah, Calvin tidak demikian. Calvin setelah lihat PB itu memang sangat jelas ya tentang tembok pemisah yang diruntuhkan. Dia pindah lihat PL. Nah, mari kita lihat ya perjanjian lama. Ini yang menarik.
Next, Calvin mengatakan bahkan sejak dari perjanjian lama sebenarnya sudah ada antisipasi, sudah ada semacam cuplikan, sudah ada semacam foretaste bagaimana Injil itu sebenarnya untuk seluruh bangsa. Mari coba kita lihat ya, Kejadian 17 ayat 23. Ini mungkin ayat yang jarang untuk kita perhatikan, apalagi mengkaitkannya dengan misi bagi bangsa-bangsa. Wah, Calvin sangat bisa melampaui. Kadangkala waktu saya mempersiapkan, saya lihat apa kaitannya ayat ini dengan penginjilan bagi bangsa-bangsa. Tetapi dia bisa lihat dengan sangat teliti, dan itu menunjukkan hatinya memang bagi misi. Mari kita lihat ya, Kejadian 17 ayat 23, mari kita baca bersama. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang. Untuk apa? Mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga. Nah, kata Calvin, lihat, dari peristiwa sunat ini sudah memberikan antisipasi bahwa keselamatan bagi seluruh bangsa. Nah, ini kan kita jarang melihat ini ya. Tapi sekali lagi ya, Calvin punya hati untuk misi, sehingga ketika dia baca ayat-ayat seperti ini langsung dengan bisa cepat dia melihat apa yang menjadi keunikan dari ayat ini berkaitan dengan penginjilan bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi itu dari kitab Kejadian, dari kisah Abraham. Lalu berlanjut dalam kitab nabi-nabi. Mari kita buka Yesaya 2 ayat 4. Ya, mari kita baca bersama. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Nah, ini bicara tentang Tuhan yang akan kembali memerintah, dan bahkan memerintah bukan cuma di Israel tetapi di antara bangsa-bangsa. Nah, maka ini lebih jelas lagi. Maka kata Calvin, dalam kitab nabi-nabi pun sudah mulai menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kerinduan supaya banyak bangsa mengenal Dia. Maka Calvin mengatakan kerajaan Daud itu hanyalah bayang-bayang. Karena kerajaan Daud cuma untuk Israel. Tetapi kerajaan Kristus itulah penggenapannya karena untuk seluruh dunia. Maka di sini Calvin mau tekankan apa? Misi itu harus kepada segala bangsa. Nah, saudara, maka sebagai gereja kita mesti merindukan, mendoakan supaya Tuhan membuka pintu dan mengerjakan bagaimana kita bisa mengerjakan misi kepada segala bangsa ini. Seringkali waktu baca Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka biasanya saya pikir Yerusalem ya kota di mana melayani, Yudea luas sedikit, Samaria antar pulau. Wah, cukup sampai sini. Ujung bumi. Ujung bumi ada Pak Tong. Nah, Pak Tong ujung bumi, ya. Tapi kalau kita tidak sampai ke ujung bumi. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, justru itu adalah kemalasan, justru itu adalah dosa, karena sebenarnya Tuhan mau kita semua berbagian di dalam misi kepada segala bangsa. Tentu modelnya bisa beda-beda ya, tetapi hati bagi bangsa-bangsa itu harus ada. Nah, ini yang nanti kita akan makin lihat terus menerus muncul dari Calvin ya. Ya, saya rindu kita bukan hanya belajar, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita juga dapat mengaplikasikan apa yang sudah pernah terjadi di sejarah dan di dalam sejarah reformasi, bahkan sejarah yang merupakan juga bagian dari kita aplikasikan juga saat ini. Dalam konteks yang berbeda memang, tetapi mari kiranya spiritnya tetap sama. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama, terbuka kesempatan penginjilan kepada Gentiles, kepada orang-orang kafir. Yang kedua, perkembangan dari kerajaan Allah. Berikutnya, perkembangan dari kerajaan Allah. Nah,
Bagaimana kerajaan Allah diperluas? Nah, ini pertanyaan pokoknya. Bagaimana kerajaan Allah itu diperluas? Nah, saudara, Calvin itu memakai metafora. Tadi metaforanya apa? Tembok pemisah ya. Sekarang metaforanya adalah tongkat kerajaan. Nah, ini menarik ya. Apa bagi dia tongkat kerajaan itu? Royal scepter atau scepter. Apa artinya? Itu adalah firman Allah. Jadi bagi Calvin, tongkat kerajaan ini firman Allah. Di mana firman Allah diberitakan, di situ kerajaan Allah diperluas. Di mana firman Allah diberitakan dengan setia, di situ Kristus bertakhta. Jadi bagi Calvin, inkarnasi Yesus, lihat ya, lagi-lagi mulai dari PB dulu. Tadi kan mulai PB juga ya, terus nanti dia kaitkan dengan PL. Nah, di sini dia mulai kembali juga dari PB. Inkarnasi Yesus adalah permulaan dari kerajaan Allah. Oke, inkarnasi adalah permulaan dari kerajaan Allah. Makanya Yesus kan mengatakan ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oke, repent for the kingdom of God is at hand. Sudah tiba, sudah dekat, maksudnya sudah tiba. Jadi permulaan kerajaan Allah, Yesus datang, inkarnasi Yesus. Tapi kemudian Calvin mengatakan, selanjutnya adalah peran gereja. Next, peran gereja dengan penyertaan Roh Kudus. Nah, Calvin ini juga seorang teolog Trinitarian ya. Kalau tadi kita lihat di poin yang sebelumnya, mulai dari Yesus merobohkan tembok pemisah ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang kemudian melanjutkan pelayanan. Nah, sekarang juga sama. Yesus yang memulai kerajaan Allah, Roh Kudus yang melanjutkan melalui gereja. Jadi sangat Trinitarian. Trinitarian maksudnya mulai dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini dikaitkan oleh Calvin. Nah, jadi gereja dengan disertai oleh Roh Kudus, gereja dipanggil untuk melanjutkan perkembangan kerajaan Allah. Nah, Calvin mengatakan begini, Roh Kudus itu pertama-tama mengubah pribadi. Nah, ini kita sangat akrab dengan ini ya. Roh Kudus mengubah pribadi setiap kita. Itulah namanya lahir baru, ya, mengubah pribadi. Tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Kalau kita cuma berhenti sampai di situ, nah itulah Injili yang sempit. Kaum Injili biasanya cuma selalu bicarakan tentang perubahan pribadi, ya. Tetapi Reform justru memberikan lebih, karena memang Alkitab bicara lebih, yaitu apa? Bukan saja perubahan pribadi, tetapi perubahan dunia. Nah, makanya misi itu harus global, kata Calvin. Karena kita bukan cuma berjuang bagi pribadi-pribadi, tapi kita mau mengubah dunia. Belum lagi nanti Calvin bicara tentang mengubah mandat budaya. Nah, ini misi model lain lagi, kita tidak bahas hari ini. Tapi bagi Calvin, Roh Kudus kalau cuma mengubah pribadi terlalu kecil, terlalu sempit, mesti luas, sampai mengubah dunia, sampai mengubah masyarakat. Jadi misionaris harusnya bukan cuma sekedar memberitakan Injil, tapi mengubah masyarakat. Harusnya misionaris bukan cuma membawa orang percaya Yesus, tetapi juga membawa Injil itu bertakhta di segala aspek bidang kehidupan, di pendidikan kah, di kesehatan kah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang Calvin ingin tekankan. Nah, jadi bagaimana itu mengubah dunia? Nah, ini tidak bisa sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan saya mau mengubah dunia sendiri, tidak. Kata Calvin, gereja harus berperan di sini. Jadi berarti bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Berpartisipasi aktif dalam perluasan dan perkembangan kuasa Kristus. Kuasa Kristus bahasa Latinnya adalah Regnum Christi. Jadi bagi Calvin pertama-tama ini adalah misi Allah. Allah mau kita untuk memperluas, Allah yang sendiri memperluas kerajaannya melalui kehadiran anaknya. Tetapi juga dia mau kita berbagian bersama. Dan oleh sebab itu Roh Kudus diutus untuk memperlengkapi kita di dalam memperluas kerajaan Kristus ini. Dengan demikian misi Allah itu menjadi misi kita.
Inilah yang Calvin ingin katakan. Jadi bagaimana memperluas? Lewat gereja. Dan gereja bersama dengan penyertaan kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang kita ingin lihat dengan lebih praktis lagi. Kalau begitu bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana gereja melakukannya? Pertama, dia mengatakan melalui pemberitaan firman. Nah, ini kita sudah sangat akrab dengan ini. Melalui pemberitaan firman. Mari coba kita baca ya, Yesaya 2 ayat 3b. Yesaya 2 ayat 3b. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, kata Calvin, ayat ini sebab dari Sion ini maksudnya ini bicara gereja. Gereja harus mengeluarkan pengajaran dan firman Tuhan. Nah, maka tidak heran di zaman Calvin ibadah 1 minggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat ada khotbah. Itu dari PL kalau tidak salah. Nah, hari Minggu 2 kali. PB sekali Mazmur. Ini terus jalan. 1 minggu 5-6 kali khotbah terus menerus terjadi. Nah, kenapa? Karena ini. Dari gereja harus keluar pengajaran. Nah, maka ya inilah yang kita mesti renungkan. Saya juga sebagai hamba Tuhan harus lebih giat, harus lebih berjuang lagi. Karena Calvin mengatakan kalimat berikutnya seperti ini. Tidak ada yang lebih menghambat perkembangan kerajaan Allah selain kurangnya pemberitaan firman dari para pelayan Tuhan. Wah, ini peringatan yang sangat keras. Tidak ada yang lebih menghambat perkembangan kerajaan Allah. Sehingga ya kalau gereja tidak berkembang, pasti masalah paling besar itu ada di dalam hamba Tuhan yang mungkin karena memang kurang memberitakan firman. Nah, mari kita boleh doakan kiranya Tuhan boleh menguatkan para hamba Tuhan untuk bisa dengan lebih giat lagi memberitakan firman. Kata Calvin harus ada penabur benih. Karena firman tidak jatuh dari langit. Firman tidak jatuh dari langit. Harus ada yang menabur. Ya, ini dia pakai ilustrasi yang Yesus juga pakai ya, perumpamaan ada seorang petani yang menabur benih. Next, jadi pertama pemberitaan firman. Kedua, selain pemberitaan firman, kata Calvin, hidup yang juga sesuai dengan firman. Jadi bukan cuma memberitakan, tapi juga harus sesuai hidupnya. Maka tujuannya apa? Dengan melihat hidup kita yang sesuai dengan firman, orang yang belum percaya akan tertarik mengikuti Tuhan karena lihat hidup kita. Waktu kemarin KTB ada satu anggota kami, dia bercerita, dia dulu Buddha. Dan kemudian dia punya teman dan ternyata teman itu datang ke GRI, mungkin Andika waktu itu. Lalu dia tertarik dengan kehidupan dari temannya ini. Katanya, kenapa ya orang Kristen itu cara pikirnya bisa beda seperti itu? Nah, temannya suka baca buku ternyata. Kenapa cara pikirnya bisa beda begitu ya? Kenapa kalau ada masalah cara lihatnya lain? Nah, maka dia mulai tertarik sehingga akhirnya singkat cerita dia mau jadi Kristen dan mau dibaptis. Nah, ikut KTB sekarang beribadah juga di gereja kita. Nah, maka yang temannya sesekali juga datang. Nah, maka saya lihat ya ini yang mungkin justru jarang ya terjadi. Mungkin kalau kita coba tanya ya, adakah orang yang non-Kristen yang kita kenal yang kemudian jadi Kristen karena kenal kita? Ya mungkin hampir tidak ada ya. Mungkin ya boro-boro seperti itu. Mungkin kita sendiri gak terlalu punya teman yang non-Kristen ya. Ya tapi ini yang terjadi di tengah-tengah gereja kita dan saya sangat syukuri mendengar cerita itu. Bahwa ada orang yang karena iman Kristen dan karena hidupnya orang lain yang tidak Kristen. Konghucu mau untuk ikut menjadi orang Kristen. Ya, karena apa? Melihat hidup. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, perkembangan kerajaan Allah. Nah, ini yang agak beda dari yang biasanya kita mungkin tahu. Yaitu perkembangan kerajaan Allah melalui para pemimpin Kristen. Termasuk yang non-Kristen pun kita harus doakan. Nah, ini kan kita masih sangat dekat dengan
transisi ke presiden yang baru ya. Nah ini kata Calvin kita harus doakan. Yang non-Kristen pun kita harus doakan supaya Injil bisa makin punya kesempatan untuk diperluas. Kerajaan Allah bisa lebih luas lagi ada di Indonesia misalkan kalau konteks kita. Nah itu kalau non-Kristen. Tapi berarti gereja punya tanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin Kristen. Nah ini yang kita mesti sama-sama pikirkan saudara-saudara sekalian. Nah jadi sekali lagi saya bukan cuma sekedar sharing bahan, tapi mungkin saya juga ingin sharing visi ya. Kita tuh ke depan mau apa? Entah hamba Tuhannya berganti, tapi gereja yang mau Tuhan pakai itu seperti apa sih ke depan? Hamba Tuhan boleh berganti, tapi pengurus harusnya tetap ada, penatua, diaken tetap ada, boleh memberikan masukan, memberikan visi kepada hamba-hamba Tuhan berikutnya. Apa yang kita mau kerjakan sebagai gereja? Nah, Calvin mengatakan gereja ada untuk memperluas kerajaan Allah. Dan gereja memperluas kerajaan Allah dengan salah satu cara, menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen. Nah, apakah kita punya sekarang? Apakah selama 20 tahun kita ada di gereja ini? Maksudnya gereja ini berada selama 20 tahun. Kita sih nggak harus ada 20 tahun ya di sini ya. Ada yang mungkin lebih sedikit waktunya. Oh, ada yang lebih lama karena bukan dari sini ya. Dari Andika pindah ke sini. Nah, apakah kita sudah melihat ya ada pemimpin-pemimpin Kristen yang muncul dari gereja kita? Nah, ini yang kita mesti sama-sama pikirkan, doakan. Orang di luar sana berusaha untuk supaya bagaimana itu mencetak pemimpin-pemimpin Kristen. Pendidikan, meskipun bukan pendidikan Kristen, tapi kalau dia bertanggung jawab, dia akan berjuang untuk ini. Bagaimana menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa memelihara bangsa, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa. Nah, terus gereja bagaimana? Gereja ini kita apakah hanya sekedar kita menjalankan rutinitas saja? Semua itu Tuhan bisa pakai tentu saja. Tapi visi harus jelas. Nah ini salah satu visi yang Calvin berikan sebagai gereja Reform. Mari kita persiapkan pemimpin-pemimpin Kristen. Entah itu mungkin di bidang pendidikan, entah itu mungkin di bisnis, entah itu di hukum, entah itu di politik dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan lihat, ya ini ada foto ya. Dari tadi tulisan semua, kali ini foto. Tapi fotonya juga jadul. Ini ada foto 3 orang yang Calvin katakan sebagai pendukung dari pekabaran Injil. Yang paling kanan itu adalah Mary the First of Scotland. Nah ini yang kata Calvin sangat mendukung pekerjaan penginjilan. Bukan Mary the First of England. Kalau Mary the First of England itu yang Bloody Mary. Itu yang Mary Tudor. Itu yang sangat jahat. Nah itu beda. Itu dia England, ini Scotland. Nah ini yang mendukung iman Kristen. Kalau itu yang justru mempersekusi orang-orang Kristen Protestan. Lalu di sebelah kanan dan kiri ini sama-sama, dua sisanya itu dari Prancis. Ya mereka adalah semacam Duchess ya. Apa istilah Duchess ya? Ya kalau kayak Kate Middleton itu kan Duchess ya of Wales. Ya intinya mungkin berkuasa di salah satu tempat begitu ya. Dan khususnya semacam ratu tapi lebih kecil begitu, perempuan ya. Itu Duchess. Ini dua-dua dari Prancis dan yang sangat mendukung pekabaran Injil. Nanti kita akan lihat bagaimana Calvin memperluas misi di Prancis. Itu tempat yang sangat sulit waktu itu. Mungkin salah satu hal kenapa bisa berhasil, karena mungkin ada 2 orang ini. Meskipun secara manusia itu sangat sulit. Mereka dipersekusi, gereja-gereja itu dirusak, dibongkar. Orang Kristen Protestan katanya dianggap seperti bounty begitu ya. Jadi orang bisa tangkap kemudian bisa arrest mereka tanpa harus orang yang menangkap mereka itu dihukum. Nah itu yang terjadi di masa Calvin hidup, tapi disitulah dia Tuhan pakai untuk memperluas misi di Prancis. Nanti kita akan lihat itu ya. Ya ketiga, next
Jadi tadi yang pertama Gentiles dan Jewish sudah sama, ya. Jadi tembok pemisah dirobohkan. Yang kedua, tongkat kerajaan Allah yaitu firman Allah mesti diperluas. Nah sekarang yang ketiga yaitu tanggung jawab orang percaya. Sebenarnya sudah cukup berkait dengan nomor 2 tadi, tetapi Calvin juga mau tekankan secara lebih khusus. Ada tanggung jawab orang percaya di dalam mengembangkan kerajaan Allah. Ya, Calvin mengatakan demikian. Kerinduan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang benar adalah kebaikan Allah dapat dikenal oleh semua orang. Kebaikan Allah dapat dikenal oleh semua orang. Inilah yang harus menjadi kerinduan dari semua orang benar. Kita sudah seharusnya dibakar dengan kerinduan tersebut karena kita sudah diselamatkan dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Jadi bagi Calvin, kalau kita mengatakan kita adalah orang percaya, berarti ada perubahan hasrat. Berarti ada perubahan kerinduan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Kerinduan kita, kata Calvin, harusnya kebaikan Allah dikenal semua orang. Itu harus jadi kerinduan kita. Bagaimana caranya? Setiap kita bisa beda-beda. Ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya sama, kerinduannya sama. Ada penebusan di dalam hasrat, di dalam kerinduan. Nah ini kerinduannya berubah, yaitu dari yang sebelumnya untuk diri, untuk dosa, untuk kesenangan, sekarang untuk kebaikan Allah, dikenal semua orang. Berikutnya, bagi Calvin, iman itu menghasilkan buah. Nah, tapi biasanya kan kalau kita buahnya apa? Perbuatan baik, ya. Tapi Calvin coba sedikit modifikasi. Apa itu buah? Bagi dia buah adalah semangat yang berkobar untuk memberitakan Injil. Karena itu kasih, kata dia. Semangat memberitakan Injil itu menunjukkan kasih. Jadi iman menghasilkan buah. Buah apa? Buah kasih. Buah roh itu kan ada berapa buah roh? Ada 9, ya. Tapi kalau kita mau kaitkan semuanya kan bisa kita kaitkan dengan yang pertama yaitu kasih, ya. Sukacita. Kenapa bisa ada? Karena ada kasih. Damai sejahtera bisa ada karena itu turunan dari kasih. Kita bisa logikakan seperti demikian. Nah, jadi bagi Calvin, buah itu adalah kasih. Maka kasih yang bagaimana? Kasih untuk merindukan Tuhan dipermuliakan dan orang berdosa mengenal Tuhan. Maka semangat yang berkobar untuk memberitakan Injil, itulah buah iman. Nah di situ saya tulis first love, ya. Kalau kita ingat first love itu sangat berkait dengan apa kira-kira? Bukan dengan lagu, ya. First love berkait dengan apa? Cinta mula-mula. Dengan surat kepada jemaat di Efesus. Ya, jadi saya kira kalau kita mau coba interpretasi, ya. Kenapa di situ jemaat di Efesus ditegur oleh Tuhan Yesus dengan keras? Bahkan cuma jemaat Efesus satu-satunya jemaat yang dibilang kalau sampai tidak berubah, maka kaki Dian akan diambil. Jemaat lain nggak ada seperti itu. Ya kecuali Laodikia, ya. Laodikia dibilang dimuntahkan. Ya. Nah, itu memang lebih parah, ya. Nggak tahu mana yang lebih parah lah. Tapi itu sama-sama keras, ya. Tapi selain itu tidak ada. Nah maka kenapa? Karena dibilang kehilangan kasih yang mula-mula. Nah kita mungkin pikir apa sih itu kasih yang mula-mula? Saya kira kalau kita kaitkan dengan Calvin, maka kasih yang mula-mula berarti kehilangan kerinduan, kehilangan api yang berkobar untuk memberitakan Injil. Jemaat di Efesus tidak dibilang loh mereka itu memberitakan Injil. Yang dibilang mereka bersiap, mereka semangat untuk melawan ajaran sesat. Tapi bukan untuk memberitakan Injil. Bukan untuk memenangkan jiwa. Jangan-jangan untuk menunjukkan mereka waktu debat, mereka lebih pintar dibanding yang lain. Jangan-jangan untuk menunjukkan supremasi rasio mereka. Bukan karena untuk memenangkan jiwa. Nah jadi saya kira ini satu
poin yang sangat penting dari Calvin, dan kalau kita kaitkan dengan surat surat Tuhan Yesus pada jemaat di Efesus, maka itu menjadi sangat powerful peringatan yang Calvin berikan ini. Bahwa iman menghasilkan buah, dan buah itu adalah kobaran api untuk memberitakan Injil. Ini jangan sampai hilang. Kalau ini hilang, kaki diam diambil. Apa itu kaki diam diambil? Berarti penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan tidak ada lagi kepada gereja tersebut. Nah, ini yang paling kita takutkan kan. Jangan sampai Tuhan tidak lagi berkenan. Kita mau kerjakan apa saja mungkin bisa, tapi kalau Tuhan sudah tidak berkenan, apa gunanya? Nah, jadi ini jadi peringatan bagi kita. Sekali lagi, mari kita bukan cuma ada seminar, dalam pengertian bukan cuma ada pengertian suatu pembelajaran, satu hal yang baru, tapi mari kita boleh mengkoreksi hidup kita, mengkoreksi hidup kita bergereja, dan boleh memiliki visi lagi yang baru bagi gereja kita. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi bagi Calvin, di mana tidak ada kasih, Roh Allah tidak memerintah di situ. Nah, itulah precisely kaki diam diambil. Roh Allah tidak lagi memerintah di situ. Di mana tidak ada kasih. Jadi bagi Calvin, kesalehan hidup yang sejati itu ditandai dengan kerinduan akan kemuliaan Allah. Kerinduan akan glory of God. Itulah yang menjadi kesalehan hidup yang sejati. Tadi ya, perubahan atau penebusan hasrat. Jadi sekarang hasratnya apa? Hasratnya untuk kemuliaan Allah. Dan bahkan Calvin menegaskan lagi, glory of God, tujuan satu-satunya dari hidup kita. Jadi bukan cuma sekedar salah satu tujuan, tapi tujuan satu-satunya. Bahkan bukan cuma sekedar tujuan utama. Kan kita seringkali akrab dengan itu ya. Apakah tujuan utama menjadi manusia? Memuliakan Allah dan menikmati Dia. Tapi Calvin bukan cuma sekedar bilang tujuan utama, tapi tujuan satu-satunya. Wah, itu beda ya. Tujuan utama dan tujuan satu-satunya ada nuansa yang cukup berbeda. Setuju tidak ya? Kalau kita datang ke gereja, tujuan utama apa? Saya mau dengar firman. Kalau begitu tujuan kedua apa? Saya mau ketemu teman. Saya mau berbisnis. Atau saya mau ketemu pacar misalkan. Itu tujuan selanjutnya. Jadi tujuan utama boleh untuk Tuhan, boleh untuk ibadah, tapi ada tujuan yang lain juga. Nah, tapi bagi Calvin bukan begitu. Tujuan satu-satunya. Dengan demikian hidup kita itu hidup yang integratif. Hidup yang utuh. Hidup yang tidak terpecah-pecah. Tapi hidup yang satu. Hidup yang satu. Apa itu hidup yang satu? Apa itu hati yang utuh, hati yang satu? Yaitu untuk kemuliaan Allah. Nah, inilah yang mari kita sama-sama renungkan dan refleksikannya. Berjuang bagi kemuliaan Allah. Itu tujuan satu-satunya. Jadi kenapa berbisnis? Kenapa urus anak? Kenapa mengerjakan tugas sebagai guru? Kenapa bekerja sebagai karyawan? Ya, ini tujuan satu-satunya. Tidak ada tujuan yang lain. Semua diarahkan ke situ. Untuk supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, itulah segala-galanya kata Calvin yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, itu menarik ya. Kata kuncinya di situ satu-satunya dan segala-galanya. Satu-satunya dan segala-galanya. Next. Jadi kalau begitu apa yang harus dikerjakan untuk mempromosikan kemuliaan Allah? Kata Calvin, mari kita bawa orang lain kepada Kristus. Itulah yang kita harus usahakan semaksimal mungkin. Nah, ini dia semaksimal ini ya yang kita mesti terus bergumul. Bagaimana kita membawa orang lain kepada Kristus dengan usaha yang maksimal. Kata Calvin, pemberitaan Injil itu adalah tugas umum, common duty dari anak-anak Allah. Jadi berarti hal yang normal atau hal yang luar biasa?
normal ya. Tapi kan seringkali kita lihat orang yang menginjili adalah orang yang luar biasa. Itu kan yang biasa kita lihat ya. Bahkan kita mungkin seringkali bilang Pak Tong luar biasa, tapi jangan-jangan jadi excuse ya. Saya biasa-biasa saja. Pak Tong yang luar biasa, kan begitu ya. Jadi kita naikkan orang, pujian bagi orang supaya kita ini tidak dianggap terlalu rendah gitu kan. Jadi kita ini biasa-biasa saja. Oh, itu yang luar biasa di sana. Nah, Saudara, Calvin mengingatkan, mari kita ingat, ini tugas umum, common duty, tugas biasa dari anak-anak Allah. Karena kehendak Allah adalah agar semua orang diselamatkan. Ingat tadi ya, apa yang Tuhan inginkan semua orang diselamatkan. Nah, kemudian di situ juga ditulis hutang Injil. Nah, Saudara, kita diselamatkan tidak ada hutang kan? Pasti dong ya. Kan Tuhan Yesus bayar dengan lunas. Dan kita pun kalau bilang hutang kita tidak bisa bayar balik ya. Tapi Alkitab mengatakan ada hutang tetap. Tapi hutangnya bukan bayar kepada Tuhan Yesus. Bayar kepada orang lain. Itu hutang Injil. Bayar kepada orang lain. Jadi mari kita ingat ini ya, kita punya hutang Injil bukan untuk bayar kepada Tuhan. Kalau kata Luther, Tuhan tidak perlu perbuatan baik kita, yang perlu orang lain. Nah, Luther kan suka tuh bahasa-bahasa yang ekstrim-ekstrim begitu ya. Tuhan tidak suka, bukan tidak suka, Tuhan suka. Tapi Tuhan tidak butuh perbuatan baik kita, yang butuh orang lain. Nah, sama, kita bukan berhutang kepada Tuhan, tapi berhutang kepada orang lain. Maka Paulus katakan itulah hutang Injil. Terakhir, tapi ini adalah tugas yang juga didasari oleh compassion untuk orang-orang yang terhilang. Jadi memang tugas ya, duty, penginjilan itu duty. Jadi penginjilan itu bukan sekedar tergantung mood ya, duty. Tentu saja duty tidak harus selalu juga dikerjakan ya, tergantung Tuhan pimpin bagaimana. Tetapi bukan duty itu kan pasti tuntutan ya. Bukan maunya kita, itu duty. Kalau maunya kita itu bukan duty, itu suka-suka kita. Tapi penginjilan maunya Tuhan, berarti duty yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Memang tidak selalu, tidak setiap waktu, tidak setiap hari, tetapi mesti ingat duty. Nah, sehingga kita mesti peka dengan pimpinan Tuhan. Nah, tetapi Calvin juga seimbangkan. Ingat, bukan cuma duty. Kalau cuma duty terus yang diingat, nanti rasa beban. Terus yang diingat, nanti rasa waduh sangat-sangat berat ikut Tuhan. Tapi juga ingat, ini compassion. Ini cinta kasih. Ini belas kasih. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terhilang. Jadi, mari kita bukan cuma lihat sebagai tuntutan, tapi juga lihat ini sebagai bentuk kasih. Kalau kasih maka kita jadi willing kan. Kalau kasih maka kita jadi tergerak. Kalau kasih maka kita jadi ringan untuk mengerjakannya. Duty and compassion. Duty kepada siapa? Allah. Compassion kepada siapa? Sesama. Nah, ini Calvin sangat seimbang ya. Duty ke atas ke Tuhan, compassion ke bawah. Ini yang kita mesti kerjakan. Nah, jangan diputar, bukan compassion kepada Tuhan dan duty kepada manusia. Kalau duty kepada manusia, hidup jadinya senangkan manusia. Compassion kepada Allah jadinya seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Nah, ini kebalik-kebalik. Duty ke Allah, compassion kepada sesama. Oke? Ya, terakhir mungkin setelah ini kalau mau ada respon silakan. Ya, sebenarnya ada beberapa lagi saya siapkan, tapi mungkin kita coba berhenti di sini dulu. Bagian berikutnya, maksudnya bagian berikutnya bukan lanjut panjang lagi ya. Maksudnya bagian yang terakhir dari yang tadi. Ada satu slide lagi. Words of encouragement from Calvin. Ya, jadi Calvin mendorong kita, Calvin menguatkan kita untuk misi Allah. Ya, dia seorang gembala ya. Calvin awalnya memang sangat keras, sangat tegas, tapi makin lama makin memiliki hati gembala. Yang pertama kata Calvin, marilah berdoa setiap hari. Jadi bagi Calvin, kalau kita mau berjuang untuk penginjilan, mari mulai dengan doa setiap hari. Sangat-sangat simpel ya. Tapi berdoa setiap hari.
Apa maksudnya? Maksudnya adalah merindukan. Kalau doa itu kan berarti ada yang kita rindukan. Setuju ya? Nah, makanya mungkin kurang yang datang doa karena kurang merindukan sesuatu bagi gereja ya. Tapi kalau kita doa pasti ada yang kita rindukan. Kita mau doa bagi pasangan kita mau doa bagi anak kita mau doa bagi orang tua kita. Ada yang kita rindukan, makanya kita doakan. Nah, maka bagi Calvin perlu ada doa setiap hari supaya memelihara kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk mengumpulkan gerejanya. Maksudnya mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sebelumnya belum percaya, tapi kemudian menjadi percaya. Itu maksudnya mengumpulkan gerejanya. Dari mana? Dari seluruh penjuru dunia. Sekali lagi ya, global mission. Maka ini menunjukkan bahwa kita memang berkomitmen untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, doa itu menunjukkan kita berkomitmen. Ini yang terkadang kita mungkin rasa doa itu hanya sekedar tuntutan. Tapi justru doa itu menunjukkan komitmen. Komitmen untuk kemuliaan Allah. Kalau gereja kurang berdoa berarti gereja kurang berkomitmen untuk kemuliaan Allah. Kalau kita kurang berdoa untuk penginjilan berarti kita kurang berkomitmen untuk penginjilan. Selanjutnya ya, Calvin mencoba menginterpretasi doa Bapa kami yaitu dengan kalimat datanglah kerajaanmu. Ya, Bapa kami yang di sorga dipermuliakanlah namamu, lalu datanglah kerajaanmu. Nah, di dalam buku Institute of Christian Religion itu kan ada 3 atau 4 edisi ya Pak Doni ya, saya lupa. 4 edisi ya, dimulai dari 1536, kemudian selesai 1559. Nah, maksudnya selesai edisi terakhir, maksudnya setiap edisi kan ya sudah selesai, cuman edisi terakhir itu 1559. Di 1536, Calvin itu mengatakan, datanglah kerajaanmu itu berarti kita mesti taat. Individual obedience, ya, ketaatan pribadi. Bagaimana mendatangkan kerajaan Allah? Masing-masing kita taat. Hidup takut Tuhan, hidup taat. Itulah mendatangkan kerajaan Allah. Nah, tetapi di edisi terakhir dia mengatakan datanglah kerajaanmu itu bukan sekedar kita taat, tetapi datanglah kerajaanmu maksudnya adalah bangun gereja. Wah, itu jauh sekali ya. Bangun gereja, planting churches. Jadi bagi Calvin, datanglah kerajaanmu bagaimana? Jikalau kita bangun gereja. Wah, ini kalau kita pikir-pikir ya, Pak Tong kan sangat dorong ya untuk bangun gereja. Itu sangat-sangat sesuai dengan interpretasinya Calvin, datanglah kerajaanmu. Kalau kita mungkin pikir bangun gereja, ya mungkin tunggulah dulu ya, jangan kita stabil dulu, mungkin kita matang dulu baru kita bangun gereja. Ya akhirnya kita mungkin agak melambat-lambat di dalam memperluas pekerjaan Allah. Tapi justru di sini Calvin mengatakan bangun gereja itu berarti mendatangkan kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau giat bagi kerajaan Allah bagaimana? Planting churches. Itu kalau kita mau giat bagi kerajaan Allah. Tentu dimulai dari PI dulu ya. Kita tidak mungkin bangun gereja tiba-tiba datang ke satu daerah. Oke, saya ada uang, saya mau bangun gereja. Itu gereja fisik yang kita mau bangun. Itu kan bukan yang utama. Yang utama bangun orangnya. Mulai dulu dari PI kan. Dari PI lalu kemudian kita muridkan sehingga akhirnya bangun gereja. Nah, maka inilah yang Calvin katakan, kalau kita mau datangkan kerajaan Allah, mari kita giat menginjili sehingga akhirnya kita membangun komunitas umat Tuhan, membangun gereja. Kedua, maksudnya berikutnya, ya kedua. Jadi setelah doa Calvin juga menguatkan kita, jangan jadi kecil hati karena buah Injil yang masih kurang kelihatan. Jangan jadi kecil hati karena buah Injil yang masih kurang kelihatan. Melainkan teruslah berdoa. Ya, jadi kita seringkali memang cepat kecil hati ya. Seringkali cepat menjadi discouraged karena lihat terlalu kurang buah Injil itu. Tapi kata Calvin, jangan jadi kecil hati.
Masalah buah Injil kapan Tuhan berikan itu masalah dari Tuhan. Maksudnya itu urusannya Tuhan. Nah, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang berbelas kasihan. Maka kata Calvin, jika Allah melewatkan sehari atau setahun tanpa buah Injil, jangan menyerah, tapi teruslah berdoa. Dan jangan ragu juga bahwa Dia yang akan menjawab. Jadi Calvin mendorong kita untuk giat di dalam doa, giat di dalam terus memohon kepada Tuhan. Next, terus berdoa sampai Tuhan membuka pintu. Nah, ini istilah yang beberapa kali Calvin pakai ya, open doors. Ada yang tahu di sini juga ya, yayasan Open Doors. Itu biasanya yayasan untuk penginjilan, misi, open doors. Nah, bagi Calvin, teruslah doa sampai Tuhan buka pintu. Ada saat memang Tuhan belum buka pintu. Tapi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang menutup. Nah, maka mari terus doa sampai Tuhan buka pintu. Karena ini misi Allah yang bergantung pada belas kasihan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Bukan tergantung kepada kita. Jadi mari terus mohon anugerah Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa buka pintu. Cuma Tuhan yang bisa berikan kesempatan. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, jangan malas. Mari kerjakan dengan giat. Mari jangan kita lepas, tapi mari terus kita pegang kesempatan itu. Mari terus kita masuk ke dalam pintu yang sudah terbuka itu. Jangan keluar, jangan menunggu, jangan cuman berdiri di situ. Masuk ke dalam. Sehingga kita bisa makin lama makin menjangkau orang-orang yang masih jauh di sana. Ingat, pekerjaan kita tidak akan sia-sia, kata Calvin. Tidak sia-sia. Calvin sendiri kerja untuk misi. Kalau kita ada kesempatan kita bisa lihat sedikit setelah ini. Tetapi ada sempat gagal. Calvin itu gagal di dalam misi ke Brasil. Dia memang tidak pergi ke sana. Tetapi orang yang dia utus tidak bisa memberikan hasil di sana. Bahkan ditinggalkan. Orang-orang Kristen itu ditinggalkan oleh pemimpinnya. Bahkan bukan cuma ditinggalkan, ada sebagian yang dibunuh oleh pemimpinnya, pemimpin ekspedisi. Yang Calvin rasa pemimpin itu bisa setia karena dia cukup kenal pemimpin itu. Tapi ternyata setelah ada masalah di sana, dia malah justru memihak kepada pihak yang bersalah. Mungkin dia juga takut ya. Akhirnya dia meninggalkan bahkan membunuh sebagian dari orang-orang misi yang Calvin kirim. Nah, itu dibilang gagal secara manusia, tapi ternyata setelah itu banyak perkembangan Injil terjadi. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ya kiranya kita boleh belajar, kiranya kita boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam sejarah, khususnya dalam sejarah reformasi dan lebih khusus dalam konteks Calvin, dan apa yang menjadi teologinya, serta apa yang menjadi prinsip-prinsip dia di dalam hal-hal yang berkaitan dengan misi. Dan biarlah itu jadi visi kita juga, jadi prinsip kita juga, jadi contoh bagi kita juga. Nah, itulah yang saya rindukan. Kiranya ya meskipun yang hadir sedikit, tapi dari kita ada yang tergerak, ada yang mau berjuang bersama, ada yang boleh melihat hal-hal apa yang kita bisa kerjakan. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Adakah yang mau kasih pendapat, mungkin masukan, respon? Oke. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita berdoa saja ya.